alhamdulillah kabarnya sehat walafiat Bu. Ya, baik. Hari ini saya akan melaksanakan pas pra observasi ya Bu Ulan ya. Sebelum Bu Ulan ada pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati. Sebelumnya kita akan melakukan pra observasi dulu. Oke, baik. Ya, sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran Bu Ulan nanti di kelas. Nah, baik. Ada beberapa pertanyaan Bu Ulan terkait observasi ya nanti yang akan dikembangkan di kelas. Tujuan pertama pembelajaran Ibu Ulan apa sih Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah melakukan percobaan pada benda konkret ya. Jadi peserta didik ini akan mencoba melipat kertas origami. Dari percobaan tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa dan dapat menemukan bahwa di benda konkret tersebut adanya simetri lipat. Nah, setelah itu, setelah melakukan percobaan, peserta didik akan menyimpulkan berapa simetri lipat yang terjadi pada benda konkret tersebut. Itu tujuan utama. Iya. Untuk area pengembangannya sendiri bagaimana Bu Ulan? Jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan itu adalah sesuai dengan P5 atau profil pelajar Pancasila, yaitu tentunya peserta didik itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran akan dihubungkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu peserta didik akan memiliki rasa mandiri, bertanggung jawab dan kreatif. Sesuai dengan pembelajaran Bu Ulan, jadi area pengembangannya itu sesuai ke tujuannya ke P5. Iya. Kreatif, mandiri dan mampu berkolaborasi. Iya. Baik, selanjutnya untuk model pembelajarannya seperti apa Bu Ulan? Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi peserta didik akan mempelajari sebuah isu dulu. Ya. Kemudian mereka akan menganalisis. Betul. Setelah menganalisis mereka akan menyimpulkan. Jadi dari strategi model pembelajaran yang Bu Ulan sekarang ini, strategi apa pembelajaran yang akan nanti diterapkan di kelas? Oke, strateginya tentunya di situ akan adanya ice breaking ya. Dari awal itu diberikan ice breaking, kemudian adanya games ya supaya menarik. Seru ya Bu ya? Ya benar. Kemudian akan adanya sesi tanya jawab. Ya, setelah itu akan adanya kegiatan diskusi. Baik. Akan ada kegiatan presentasi. Betul. Ya, akan ada kegiatan apresiasi. Sehingga pembelajaran itu dimodifikasi menjadi aktif. Baik Bu Ulan, untuk di area penilaian atau evaluasinya bagaimana di pembelajarannya Bu Ulan ini? Oh ya, kalau untuk evaluasi selama kegiatan pembelajaran, tentunya saya juga akan mengevaluasi. Betul. Di situ ada rubrik penilaian kerjasama ya pada saat berdiskusi, kemudian ada rubrik tentang sikap peserta didik, bagaimana pada saat mengikuti pembelajaran, pada saat mereka berdiskusi. Betul. Gitu ya. Nah, setelah itu tentunya ada rubrik tentang kognitif anak juga. Ya, di akhir pembelajaran saya memberikan evaluasi untuk mengukur tercapainya atau kemampuan peserta didik pada materi yang saya ajarkan. Terima kasih Bu Ulan untuk kesempatannya hari ini. Baik. Semoga pembelajaran di kelas, saya akan mengobservasi Ibu, mengamati Ibu di kelas, Ibu lebih semangat lagi. Oke. Gitu. Jadi saya tetap duduk di belakang nanti ya Bu ya, akan mengamati Bu Ulan. Itu saja Bu observasi observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Yesi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah sarapan? Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Ya. Abizar Fatur Rahman. Oke, tunjuk tangan ya nak ya. Dika Ramadan. Hebat, berarti hari ini semua hadir ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Yunus, silakan pimpin doa. Duduk siap berdoa mulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Sini? Iya, kita kemarin sudah belajar tentang apa sih informasi dalam teks. Nah, informasi dalam teks itu adalah inti atau apa sih sesuatu yang ada di dalam teks itu, ya kan? Misalkan membahas tentang pengolahan makanan. Kemarin itu kita belajar ngolah makanan jadi apa sih nak? Misalkan nih, singkong Malik dijadikan apa? Ayo. Singkong dijadikan, iya pinter, jadi keripik. Itulah teknologi ya kemarin. Oke. Pisang jadi digoreng, boleh bagus. Jadi pisang goreng apa jadi keripik? Keripik pisang, pinter. Oke, nah karena kita sudah mempelajari tentang informasi tentang teks, maka Abizar hari ini kita akan belajar tentang teks lagi, ya. Belajar tentang ide pokok. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita semangat, coba sih tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hebat, terima kasih. Sekarang kita buka halaman 85 pada buku teks siswa. Di situ ada apa nak? Ada apa? Ayo. Ada yang tahu di halaman 85 itu ada apa? Ada bacaan tentang kain adat Indonesia. Ya, apa sih kain adat? Contohnya kalau di Lampung. Ayo kalau yang di Lampung. Tipis. Kalau dari Palembang. Soket, hebat. Kalau dari Jawa. Batik, pinter. Sudah pernah membuat batik? Sudah? Nanti kita akan membuat batik. Terus kita akan melipat hasil dari pembuatan batik tersebut. Kita pernah ya belajar tentang bangun datar. Ya, bangun datar itu apa sih? Ada yang ingat? Bangun datar, ayo. Bangun datar itu contohnya persegi panjang, kemudian persegi, terus segitiga, hebat. Ya, seperti itulah ya. Ya, sekarang kita buka di halaman 85. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Ada ya?
Ini kan paragraf 1. Ya, ada yang tahu selain Mursida? Kalimat pertama biasanya ide pokok di dalam paragraf. Ayo, Yunus. Ayo, silakan. Bacakan Mursida. Ya, itu ide pokok yang tadi. Ya, ayo. Indonesia
menyampaikan hasil diskusi. Ya, Saya dari kelompok 3. agak diturunin. Ya, akan menyampaikan hasil diskusi. Saya dari kelompok 3 akan menghasilkan diskusi Yang pertama tentang paragraf 1. Pokok informasinya apa? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Benar gak? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Oke, yang kedua, paragraf 2. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Ya, yuk yang ketiga. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Oke, yang keempat. Kain adat memiliki banyak fungsi. Oke, yang kelima. Kain adat yang paling Diperhatikan, dikenal adalah batik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompoknya Yunus ya, silakan. Sini Yunus, nak berdiri. Dari kelompok berapa sih? Dua kan? Oke, Yunus dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, paragraf pertama apa hasilnya? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Oke, good. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Oke, paragraf 3-nya. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Terus, Kain adat memiliki banyak fungsi. oke, paragraf 5. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Hebat, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Sebelah sini nak. Sini saya. Oke, perhatikan nak ya, yang lain menyimak juga. Ya, ini kelihatannya. Nah, yuk paragraf dari kelompok 1, Adin akan membacakan hasil diskusi. Paragraf 1. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kita lanjut. Yang Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. oke. Kain Tiga. adat Indonesia sangat istimewa. Oke. Terus Kain adat memiliki banyak fungsi. kain adat yang paling dikenal adalah batik. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sekarang dikumpulkan. Ya, ya. Dikumpulkan ya. Baik, setelah ini coba perhatikan kembali halaman selanjutnya. Kita sudah belajar tentang ide pokok. Oke, nah sekarang kita akan membagikan kertas kosong, ya. Oke, boleh ya. Ini namanya apa namanya? Balik ke tempatnya masing-masing. Nadira, Malik ini, Abiza, Malik, Ibu akan membagikan kertas kosong untuk menggambar salah satu motif batik yang ada di buku, ya. Oke. Sudah terlihat di buku motif batiknya? Ada ya, hebat. Ya, bagi dua. Dipotong seperti ini bentuknya. Kita akan menggambar motif batik. Jangan lupa diberi sini Bu, bantu. Nah, kita juga dari sini bisa melihat bahwa kita dapat melipat simetri lipat. Pernah ya kita belajar simetri lipat ya? Oke, kita menggambar salah satu ya.
Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita akan mencoba untuk melipat kertas ini. Apakah dia membentuk simetri? Apakah dia membentuk simetri lipat? Ya? Coba. Kan kita pernah belajar tentang simetri lipat. Silakan kalian coba untuk melipat menjadi simetri lipat. Gimana sih simetri lipat? Kemarin konsepnya kalau ketika dia dijajarkan sama. Coba Sida, itu coba simetri lipatnya. Membentuk berapa simetri lipat? Ayo. Oke, 1 Raja, ketemu terus habis itu? Ya, sip. Berarti ada berapa simetri lipat Raja? 2. Coba Abizar, udah mencoba kan? Coba. Sudah? Oke, 1 baru ketemu punya Abizar. Nadina? Oke, 1. Terus bisa lagi nggak? Ya, ada berapa? 2. Coba kita. Sida ada berapa Sida? 2. Coba. Kita menemukan ada 2 simetri lipat pada bangun datar. Apa ini namanya? Persegi panjang. Kita lipat yang pertama seperti ini. Titik dan titik ini kita temukan sejajar. Membentuk berapa simetri ini? 1. Kemudian titik ini dan titik ini kita temukan dengan ini. Apakah dia simetri lipat? Sama ya, sehingga kita sebut simetri lipat. Jadi ada berapa simetri lipat? 2 dalam persegi panjang. Bisa nggak kalau titik pojok yang sini? Di sini nggak bisa ya. Kita coba. Nggak bisa, dia tidak sejajar. Oke, jadi kita simpulkan. Berapa titik tadi? Berapa simetri lipat tadi? 2. Hebat. Tepuk tangan untuk anak kelas 3. Oke, kita sudah belajar apa tadinya pertama? Ide? Dalam teks. Kemudian apa tadi? Menggambar motif dari kain. Oke, boleh. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar melipat bangun datar menjadi berapa simetri lipat? 2 simetri lipat. Bangun datar apa tadi? Persegi panjang. Hebat. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang karena kita sudah menyelesaikan dari mengisi teks, kemudian kita menemukan ide foto, kemudian kita sudah apa tadi? Menggambar motif, kemudian kita sudah apa? Melipat simetri lipat. Nah, sekarang Ibu bagikan evaluasinya ya. Sekarang dikerjakan evaluasinya. Silakan dikerjakan kegiatan evaluasinya nanti kalau sudah kumpulkan ke Ibu. Ya, langsung dikerjakan, Nak. Jangan main-main ya. Lupa tadi. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah silakan kumpulkan ke Ibu ya. Oke. Bangun, Nak, bangun. Ayo. Terima kasih. Baiklah.
kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apa Yesi. kabarnya hari ini, Bu Ulan? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali. Iya. Akhirnya sampai juga di apa namanya titik akhir ya Bu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga saya sudah mengamati observasi di kelas dengan pembelajaran Bu Ulan di kelas ya. Dan saat ini hari ini ya Bu kita akan memasuki tahap pasca observasi. Baik Bu Yesi. Siap-siap. Setelah pembelajaran kemarin, saya mengamati Bu Ulan. Bagaimana sih Bu Ulan perasaannya saat diobservasi kemarin? Wah, tentunya pada saat saya diobservasi oleh Bu Yesi pada saat kegiatan pembelajaran, saya senang sekali Bu Yesi. Senang Saya sekali. bahagia. Iya benar. Jadi bagaimana perasaannya saat proses pembelajaran di kelas dengan menghadapi anak-anak yang apa namanya? Intelijen ya. Iya, betul sekali. Yang biasanya anak yang aktif Iya. seperti apa Ibu? Perasaan saya tentunya tetap senang ya Bu Yesi, Iya. dan itu sebagai tantangan buat saya. Betul sekali. Apa sih Bu waktu kemarin pembelajaran di kelas ada hambatan-hambatan apa yang terjadi saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran hambatan yang terjadi itu salah satu contoh yaitu anak yang aktif dan anak yang tidak fokus pada pembelajaran. Dia aktifnya aktif sendiri gitu. Jadi kemarin bulan sudah melaksanakan pembelajaran dengan model PBL ya Bu. Iya benar. Jadi seperti apa sih Bu kemarin itu? Saya lihat kemarin sudah ada sedikitnya anak-anak yang aktif di kelas itu luar biasa loh Bu Ulan. Iya. Jadi PBL ini kan diterapkan pada intinya itu kan peserta didik itu melakukan kegiatan diskusi ya. Salah satu metodenya itu yang saya gunakan adalah diskusi, kemudian tanya jawab. Nah, kemudian peserta didik juga mengerjakan evaluasi gitu ya. Jadi pada saat peserta didik mengerjakan LKPD, mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi disitulah kita melihat kerjasama antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, saling memberikan ide, memberikan jawaban, kemudian bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus yang kita tuangkan pada LKPD itu. Nah, sebelum saya memberikan kegiatan diskusi kepada peserta didik, di situ saya memberikan kasus terlebih dahulu gitu ya. Jadi stimulus untuk peserta didik seperti video pembelajaran tentang lalu lintas. Nah, dari situ peserta didik menganalisis video tersebut ya, kemudian dituangkan di dalam LKPD. Dari anak-anak menganalisis video, mengamati video tersebut, Ibu Ulan sudah memberikan LKPD yang berkelompok maupun dia individu. Individu juga. Betul sekali. Bagaimana sih Bu solusinya untuk mengurangi hambatan-hambatan Ibu di kelas? Untuk kedepannya seperti apa? Oh ya. Jadi kapan Ibu Ulan untuk memperbaiki hambatan-hambatan Ibu untuk kedepannya? Saya akan memperbaiki secepatnya ya, karena semakin cepat itu semakin lebih baik, dan itu akan semakin memberikan pengaruh gitu ya terhadap kemajuan tingkatan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulan untuk kesempatannya hari ini. Saya sudah mengamati Bu Ulan saat observasi ya. Saya sudah mengamati luar biasa pembelajaran Bu Ulan di kelas ya, dengan metode-metode yang
PBL, terus juga mengajak anak breaking. Seru sekali saya perhatikan di kelas ya. Saya juga terbawa apa ya Bu ya, di kelas itu seru loh pembelajaran Iya. bulan seperti itu. Jadi patut buat contoh-contoh guru-guru kita di sekolah. Baik, insya Allah. Itu aja saya terima kasih Bulan untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi